Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qadri wal miqdari al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan di pagi hari yang mana sebagaimana Nabi katakan, Nabi juga mendoakan orang-orang yang fi bukuriha, di dalam subuhnya telah bangun. Jadi orang yang bangun pagi yang langsung yang dilaksanakannya terutama akhirat, maka akan Allah berikan keberkahan. Dan dalam hadis lain Allah akan memporak-porandakan sebagaimana orang yang bangun pagi langsung urusan dunia. Allah buat kacau urusan dunia nanti. Tapi orang yang bangun pagi langsung diprioritaskan akhirat, maka Allah akan mudahkan juga urusan dunia. Alhamdulillah. Jadi kita puji syukur kepada Allah yang masa mana Allah masih memberikan kita nikmat ketaatan, yang mana nikmat ketaatan ini adalah nikmat yang paling agung, nikmatul azam, nikmat yang paling besar. Kalaulah nikmat rezeki, ini nikmat yang terendah. Nikmat pemberian harta ini nikmat yang terendah. Orang tidak sholat, ya Allah kasih harta juga. Orang tidak nyembah Allah, Allah kasih harta juga. Allah kasih fasilitas. Karena rendahnya dunia, Allah kasih. Mau nyembah patung pun Allah kasih juga rezeki. Kemudian kata ulama ada lagi naik tingkatan. Kemudian tingkatan yang kedua, nikmat yang paling besar juga adalah nikmat kesehatan. Nah, kesehatan yang Allah berikan, ya kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana? Dengan rasa syukur. Di dalam kitab tasawuf, rasa syukur itu pertama bilisan, i'tiqad dalam hati benar-benar farhan, senang. Kemudian dengan af'al, dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Ya dengan banyak ibadah. Ini termasuk bentuk rasa syukur itu. Nanti Allah akan tanyakan, sudahkah engkau beribadah kepadaku? Aku berikan engkau nikmat sehat. Aku berikan engkau nikmat kaki yang masih kuat melangkah. Sudah tak melangkah ke mushola? Sudah tak melangkah ke masjid-masjid ya Allah? Ini ditanyakan di hari kiamat nanti. Jadi nikmat sehat, nikmat yang paling agung. Kita bersyukur. Ya apalah arti kalau Allah cabut nikmat sehat? Harta banyak. Sikap ya Allah cabut nikmat rasa lidah gitu, tidak ada rasa lagi, sudah Allah cabut. Makan apapun tidak ada nikmat lagi. Jadi nikmat ini hendaklah kita kembalikan lagi kepada Allah. Kemudian ada lagi nikmat yang paling agung. Ini nikmat yang paling ditunggu-tunggu. Nikmat yang paling besar adalah nikmat ketaatan. Nah, kalau ketaatan ini hanya orang-orang yang Allah pilih, Allah berikan. Jadi pokoknya tolak ukur tempat ibadah, kajian itu bukan masalah dia hadir dekat rumah, tidak. Kalau Allah tidak berikan taufik wal hidayah, maupun depan mata pun tidak akan hadir. Ada yang jauh malah hadir. Jadi kalau ketaatan ini nikmat yang paling besar, yang tidak semuanya Allah berikan. Hanya orang-orang khusus yang Allah berikan, yang bisa bangun pagi, melaksanakan jamaah, hadir di dalam majelis. Ini salah satu nikmat yang paling agung yang tidak semua orang Allah berikan. Jadi kita bersyukur sebagaimana Allah memberikan taufik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah kita lanjutkan, kita baca sedikit hadis dalam kitab Mukhtasarul Hadis Syarif, yang dimana kitab ini dikarang Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, bareng beliau baru datang ke Indonesia dalam beliau berdakwah. Faslun bil masyi ilal masjid. Fadilah tentang keutamaan orang yang berjalan ke masjid atau ke tempat ibadah untuk melaksanakan sholat jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bashir al-musa'ina fi zulami ila al-masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah." Kata Nabi, Bashir, kasih kabar kata Nabi. Al-musa'ina, orang-orang yang berjalan. Jam'u masa'i, orang-orang yang berjalan. Jamak dari kata masyah. Masyah itu berjalan. Atau mubalagho. Sifat mubalagho ini artinya orang yang semacam jamak. Ada penekanan. Kasih kabar orang yang berjalan. Yang berjalan zulumah, di kegelapan, ilal masjidi, ke masjid. Jadi Nabi kasih kabar orang-orang yang berjalan di pagi hari di dalam keadaan masih gelap seperti ini, yang melangkah untuk sholat ke masjid atau untuk berjamaah, binuritami yaumal qiyamah. Nah, orang-orang yang melangkah pagi-pagi buta, masih gelap hari, sudah dia pergi ke masjid, kasih kabar. Orang seperti ini dia nanti akan dapatkan nurul kamil, cahaya yang sempurna, fitami, dengan sempurna, di yaumil kiamah, di hari kiamat, di mana nanti di padang mahsyar orang dalam keadaan gelap, dalam keadaan ketakutan, kita berjalan dalam keadaan yang penuh cahaya. Ini luar biasa. Jadi Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Tidak akan menyalahi janji, dalam Quran itu banyak. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janjinya. Jadi Allah itu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Orang yang berjalan subuh, berangkat di gelap-gelap hari untuk ibadah tujuannya. Nah, ini akan Allah berikan nur, cahaya, di mana nanti di padang mahsyar orang dalam keadaan gelap, dalam keadaan ketakutan, dia di dalam keadaan penuh cahaya. Cuman berat, perkaranya berat, tidak gampang. Tidak kita nak pakai jam alarm kalau Allah tidak memberikan hidayah. 3 alarm nak bangun subuh. Tidak. Jadi kita bersyukur. Cuman berat. Tapi Nabi memberikan janji, kabar. Nah, hadisus sahihun, hadisus sahih. Hadisun sahih, riwayat Abu Darda, riwayat Abu Daud, hadisun sahih. Jadi kita minta sama Allah berikan taufik wal hidayah. Di subuh-subuh hari, orang dalam keadaan lelap tidur, kita udah bangun dalam keadaan berat. Nafsu ini di diri kita, ini condongnya pengennya tidur jam 7, jam 8, kalau bisa jam 10 hari Minggu nih pas libur nih kerja. Kalau bangun jam 10. Nah, itu maunya nafsu. Nafsu itu kalau untuk ibadah tidak mau. Tapi kalau untuk hal yang tidak manfaat cepat. Jadi nanti di hari kiamat orang dalam keadaan gelap, masuk ketakutan. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, nuruhum yas'a, nanti mereka akan mendapatkan cahaya yang begitu luas, baina aydihim wa bi aymanihim, di sisi mereka, di sebelah kanan mereka. Yaquluna, sebagaimana mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, atmim, sempurnakanlah lana, bagi kami, nur rona, cahaya untuk kami. Sudahlah saya itu sempurna, nanti mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakan lagi cahaya itu untuk kami. Jadi luar biasa. Orang yang bangun di kegelapan yang berjalan.
Jadi kita paksakan. Nah, zaman sekarang ini kan banyak seremonial, kalau bahasa bahasa gaulnya apa? Omon-omon, orang banyak ngomong bae tapi pelaksanaannya tidak. Jadi banyak zaman sekarang, zaman akhir fitnah kesyir, akhir zaman ini banyak fitnah. Jadi kata Nabi, la yabqa islami ila ismu. Tidak akan tersisa Islam itu kecuali dengan namanya baik. Orang banyak cuma retorika, hanya ngomong tapi pelaksanaan ibadahnya tidak. Sedih gitu nih sekarang. Nah, orang-orang seperti ini banyak diikuti pula. Sedih. Ulama yang benar tidak ada diikuti. Ulama abal-abal banyak yang ngikuti. Sedih gitu kadang zaman sekarang. Karena nanti di hari kiamat juga, jangankan alam, namanya ada alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Itu sekarang ini kan alam dunia, alam yang mana alam dunia ini darul bala, darul ujian, rumah ujian. Jadi kita ini akan diuji, selagi di dunia kita bakalan diuji. Kadang salah kita, ya Allah aku ini capek, aku ini pengen istirahat. Kalau kita baca sirahnya Nabi, nah jadi kalau kita terlalu banyak masalah dalam hidup kita, baca-baca kisah-kisah Nabi. Berat ujiannya. Nah itu mengisahkan juga, ya Allah berarti aku ini belum apa-apa. Nabi Yahya itu diuji. Nabi Zakaria itu sampai mau dibunuh sama Bani Israel. Kisah-kisahnya. Berat. Para kaum solehin itu diuji semua. Dan mereka diuji sama orang-orang terdekat mereka. Jadi kaum solehin itu diuji bukan sama orang-orang yang jauh, orang-orang terdekat. Salah satunya kita contohkan, Nabi Muhammad itu diuji sama pamannya sendiri, Abu Lahab, yang rumahnya berhadapan. Nabi Nuh diuji oleh anaknya. Nabi Lut diuji oleh istrinya yang pembangkang. Nabi Yahya itu pernah mau dibunuh sama Raja Herodes karena menentang raja itu mau menikahi sepupunya, bukan sepupu, mahramnya sendiri, keponakannya sendiri. Nabi Yahya mau dibunuh. Jadi ujian kita ini belum ada apa-apa. Kenapa sih orang-orang soleh itu diuji? Semakin dekat orang itu sama Allah, semakin berat ujian. Karena apa? Allah sayang sama mereka. Dan Allah akan berikan tempat mereka nanti di akhirat. Di dunia ini bukan tempat orang soleh, bukan tempat orang lain, tapi tempat orang baik itu Allah berikan di surga. Dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya fana, sifatnya membosankan, sifatnya mengecewakan dan membosankan. Siapapun, sahabat yang kita percaya, nanti mengecewakan gitu. Makanya kita tuh jangan sampai ta'alluq anan nas. Tidak boleh hati kita ini bergantung kepada manusia. Tidak boleh bergantung. Apalagi orang yang tidak paham agama. Hari ini seperti ini, besok dia sudah A, besok sudah B, besok dia sudah C. Itulah tabiat manusia. Berubah-ubah. Nah, jangan gantungkan hati kita kepada makhluk. Gantungkan hati kita kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak tidur, Allah tidak luput, Allah tidak lalai. Tapi kalau kita cenderung hati kita kepada makhluk, cintaan kepada makhluk itu sifatnya menyakiti. Makhluk itu sifatnya berubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Sebentar senyum, sebentar lagi berubah. Nah, itu sifatnya makhluk. Kalau kita tidak mau kecewa, sikot jangan gantungkan, jangan isi hati kita manusia. Gantungkan harapan kita, isi hati kita cuma sama Allah. Apapun lah, pingin ini, pingin HP baru, sudah baru dapat bahagia, besok bosan. Makan mie ayam terus bosan, besok nggak pengen makan bakso lah. Nah, itu sifat di dunia ini menjenuhkan, melelahkan, menjenuhkan, dan mengecewakan. Nah, jadi orang yang menggantungkan hati terhadap makhluk dan dunia, siap-siap akan lelah, siap-siap akan kecewa.
Itulah gunanya kita mengkaji. Jadi majelis ini barometer kita. Oh ya Allah, berarti aku salah. Oh ini berarti ini benar. Nah, untuk mengikat kaki kita kepada akhirat. Kemudian ada lagi dalam satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Baina kulli azaini salatun liman sa'a." Di antara setiap azan, dua azan maksudnya azan di sini, itulah kita perlu mengkaji kepada guru, bukan baca kitab. Di antara azan dan iqamah itu ada salat liman sya'ah, bagi siapa yang mau. Artinya ada salat sunnah rawatib. Rawatib ini dari kata rotabah, salat yang terikat oleh salat fardu, namanya salat rawatib, yaitu salat qobliyah, salat ba'diyah. Nah, disinilah mazhab Imam Syafi'i mengkiaskan, berarti di antara azan dan iqamah ada salat. Pokoknya ada salat qobliyah. Jumat itu dikiaskan, dan juga banyak juga riwayat hadis sahabat itu salat di salat sebelum salat Jumat itu sahabat salat qobliyah. Jadi banyak riwayatnya. Nah, salat qobliyah, salat sunnah yang paling afdol kalau di dalam urutan fikih, dalam kitab fikih, salat rawatib, salat qobliyah yang paling afdol yaitu adalah salat qobliyah subuh. Nah, jangan tinggalkan nih salat nih. Khairum, lebih baik minad dunia, daripada dunia, wa ma fiha, dunia dan seisinya. Jadi luar biasa manfaat salat qobliyah subuh tadi. Jangan tinggalkan. Nah, kalau kita sudah biasa melaksanakan salat itu, kemudian kita kelewatan habis subuh, boleh kita qada. Tapi dengan syarat kita mendawamkan istiqomah terus. Nah, kita tuh kalau sudah biasa ibadah salat qobliyah tadi terus, nah ketika ketinggalan kan hati kita tidak enak. Ya Allah, astagfirullah, ada yang kurang. Nah, sunnah kita mengkodoknya walaupun pada subuh. Tapi Ustaz, haram pada subuh sama pada asar. Nah, yang haram itu sholat tanpa sebab. Habis subuh pengen sholat lagi, itu tidak boleh. Kalau sholat kodok diperbolehkan. Bahkan Imam Hadab di dalam kitab Risalatul Mu'awana, disunahkan kodok sholatnya sunnah. Disunahkan mengkodok sholat sunnah. Sholat wajib, kodoknya wajib. Kalau sholat sunnah mengkodok. Nah, Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh, ini luar biasa pahalanya. Apalagi di hari-hari kita ini umur sudah semakin bertambah. Ada satu hadis nih, paling takut, ini ulama paling takut nih, dan ditakutkan juga nih. Inna rojulan, kalau ada seseorang itu iza balago arba'i, sudah sampai umurnya 40 tahun, lam yugallib khairi min syarihi, kebaikannya itu tidak mengalahkan, maksudnya itu umurnya sudah sampai 40 tahun tapi kebaikannya masih dikit, masih banyak kejahatannya, masih banyak maksiatnya, ibadahnya sedikit. Qabala syaitan, sungguh setan telah mencium jabah keningnya, baina aini, di antara dua matanya. Ini setan dikecupnya kening orang tersebut. Di dalam hadis lain, wa abih, demi ayahku, sungguh engkau tidak akan beruntung dan engkau menjadi temanku nanti. Sampai akhir ayatnya. Kalau sudah umurnya sampai 40 tahun, belum juga berubah, masih banyak maksiatnya, masih banyak lalainya. Intinya kebaikannya tuh dikalahkan masih dengan kejahatannya, dengan maksiatnya. Nah, setan mencium keningnya. Dalam hadis lain, setan itu bersumpah, demi abiku, demi ayahku, katanya, demi datukku, engkau telah tidak akan beruntung dan akan menjadi teman. Ini takut gitu. Umur-umur yang sudah 40 tahun belum berubah juga. Apalagi kata ulama, hati-hati jangan meremehkan sholat. Kebanyakan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah tahawan sholat. Orang yang meremehkan sholat, kaget lah, silamu itu panjang, kaget lah tobat. Jadi orang yang meremehkan sholat takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
Jadi jangan jago sholat apapun belum baik gitu, jangan tinggalkan sholat. Terus maksiat tobat, buat dosa tobat. Mana yang kalah nanti? Maksiat kita apa tobat kita? Nah, kalau kita lemah, tobat kita kalah, maksiat jangan. Nah, terus beriringan. Lagi kalau kita terus, akhirnya kita merasa capek juga aku maksiatnya, tobat lagi, ya sudahlah dosa maksiat benar. Akhirnya gitu ibadah. Cuman itulah tolak ukurnya salah satunya ilmu. Dah akan bisa iman itu bertambah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Ibadah terus. Agak timbulnya ujub, agak timbulnya sombong, timbulnya ria, kan ilmunya dah. Tuh, yang majelis ilmu itu ngecas gitu. Apalagi pada subuh dalam ada namanya kalau di dalam kitab Takrirat itu ada sunnah ba'da salat. Sunnah ba'da salat. Nah, disunahkan ba'da subuh dan ba'da maghrib disunahkan habis salam baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian ditambah Allahumma ajirna minan nar 7 kali dengan posisi kaki masih dalam tasawuf akhir, jangan bergerak. Ketika sudah Allahumma antas salam wa minkas salam baru boleh bergerak. Orang yang melaksanakan ini di subuh dan maghrib, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Dan Allah angkat 10 derajat, Allah akan jauhkan daripada 10 kejelekan, dan Allah buat hari itu tidak ada yang membuat dia untuk melakukan maksiat, dan Allah buat juga hatinya tidak menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan pada hari itu. Amalannya simple, cuma sulit dilakukan. Jadi kalau ada imamnya kayak gitu, kita tetap kayak gitu. Rugi padilannya besar. Kemudian dalam hadis lagi, barang siapa yang ba'da sholat zikir subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian ditambah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah dia habis sholat selalu zikir itu, karena lahu dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, dan Allah hapuskan semua kesalahan dan dosanya walau kana mislal bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi jangan tinggalkan zikir ba'da sholat subhanallah 33 kali. Cuman harus benar dan jelas. Ini kadang banallah tidak ada zikir, tidak ada pahala, tidak apa, kenapa? Tidak ada zikir. Atau dalam hati tidak ada zikir. Nama zikir itu zakaro, disebut minimal yuk dewe. Subhanallah. Jangan tasbihnya yang kencang, mulutnya diam deh. Tidak ada zikir dalam hati nih, niat zikir. Emang ada zikir khafif, zikir samar dalam hati. Cuman kalau ini kan dipinta ada suara subhanallah. Jadi jangan tinggalkan zikir-zikir ba'da sholat.